Nama saya Kasih, cukup Kasih saja tanpa nama depan atau nama belakang. Kalian bisa memanggil saya Asih, sama seperti orang tua dan teman-teman saya. Umur saya 19 tahun saat memutuskan untuk pergi meninggalkan kota tempat saya lahir dan dibesarkan. Tanpa berbekal pendidikan yang layak, kapasitas saya hanya mampu mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Saya hijrah ke kota Bandung, kota yang menurut orang-orang di kampung saya sih adalah kota yang sangat ramah, lain halnya dengan kota Jakarta yang katanya jauh lebih kejam. Sebenarnya keinginan saya adalah mencari pekerjaan di Arab Saudi, agar mendapatkan uang yang banyak untuk menghajikan emak dan abah di kampung. Sayangnya baik emak ataupun abah melarang saya untuk pergi terlalu jauh. Mereka takut terjadi apa-apa dan tidak bisa membantu. Saya sih pasrah saja jika memang mereka berkehendak seperti itu. Toh saya tidak mungkin bisa hidup bahagia tanpa doa dan restu mereka. 3 bulan pertama saya bekerja di rumah keluarga majikan yang berprofesi sebagai TNI. Ini lumayan menyenangkan. Kedua majikan saya dan anak-anak mereka yang masih kecil memperlakukan saya dengan sangat santun dan sopan. Di mata mereka saya adalah manusia yang berhak mendapatkan perlakuan layak seperti yang mereka terima. Majikan saya merupakan cermin keluarga kecil yang saya idam-idamkan. Tidak hanya saya yang bekerja di rumah luas ini, ada wanita lain bekerja sebagai pengasuh anak. Dia berasal dari Jawa Timur dan usianya jauh lebih tua daripada saya. Saya biasa memanggilnya dengan sebutan Mbok. Sifatnya yang mengemong dan selalu mengingatkan saya untuk selalu beribadah persis seperti emak. Apapun yang saya rasakan selalu saya ceritakan pada Mbok. Begitu pula sebaliknya. Tugas saya di rumah ini adalah memasak, mencuci, dan membereskan peralatan rumah tangga. Terkadang nyonya menyuruh saya untuk membeli bahan untuk memasak di pasar. Saya biasanya naik salah satu ojek langganan untuk pergi ke pasar. Salah satunya adalah Karman yang paling sering mengantarkan saya ke pasar. Umurnya sekitar 26 tahun, orangnya santun dan ramah. Kadang Kang Karman mengajak saya berkeliling ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi di sekitar pasar. Saya menyebutnya dengan sebutan Akang karena memang usia kami yang terpaut cukup jauh. Entah kenapa lama-kelamaan dada saya berdebar kencang jika mulai memikirkan nama dan sosok Kang Karman. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun saya sangat menikmati debaran yang menjalar kencang cepat di dada saya. Saya masih ingat hari itu adalah hari Senin. Tidak seperti biasanya hari itu Kang Karman membantu saya membawakan kantung belanjaan. Biasanya dia hanya menunggu di depan pasar sambil duduk merokok di atas motornya. Saya banyak tersenyum dan tertawa kepadanya pagi itu. Begitupun Kang Karman yang terlihat semakin tampan di mata saya. Ketika hendak menuju pulang ke rumah majikan saya, Kang Karman berkata, Asih, saya suka sama kamu. Kamu mau jadi calon istri Akang? Kepala saya mendadak pening seperti hendak melayang-layang. Hati saya berdebar kencang, lebih kencang daripada hari-hari sebelumnya. Saat saya mulai merasa hal yang berbeda dari Kang Karman. Asih juga sama, Akang. Asih mau jadi calon istri Akang. Di hari itu, Kang Karman berubah status menjadi calon suami saya. Meski tidak sah, mengajak saya berkeliling lebih jauh. Kami menyimpan belanjaan pesanan nyonya di pangkalan ojeknya. Dan merayakan hari kebahagiaan kami dengan berkeliling menuju bukit-bukit yang katanya adalah tempat favoritnya. Di hari yang sama pula, saya seorang gadis desa yang tidak pernah mengenal kata cinta dan tidak pernah berdekatan dengan seorang laki-laki harus rela dibodohi pria bernama Karman yang mengaku sebagai seorang yang mencintai saya dan akan menikahi saya. Kang Karman merenggut kesucian saya secara paksa di sebuah daerah pebukitan pinggiran kota Bandung. Mungkin dia sudah sering melakukan hal seperti ini terhadap perempuan-perempuan lain di tempat ini. Di hari itu hati saya terbang tinggi melayang ke atas awan, dan di hari itu pula hati saya hancur berkeping-keping ke dasar jurang yang paling dalam. Tidak usah saya ceritakan lagi bagaimana kelamnya hari-hari selanjutnya saya jalani. Tidak usah bertanya lagi mengenai keberadaan Kang Karman pada minggu-minggu, bahkan bulan-bulan selanjutnya setelah hari itu. Tak sekalipun dia menunjukkan dirinya walau untuk sekedar mengucapkan kata maaf pada saya. 3 bulan berlalu sejak hari naas itu. Sebelumnya saya tidak menyadarinya, tapi kini perut saya tampak membuncit dan saya jadi menyadari sudah 3 bulan ini saya tidak mengalami menstruasi. Saya hamil. Saya takut semua orang di rumah ini menyadari bahkan mengetahuinya. Walau saya yakin, Mbok sedikit-sedikit tahu apa yang terjadi pada saya. Tuhan, apa salah saya sehingga harus menerima cobaan yang begini berat? Terus-menerus pikiran itu berkecamuk setiap malam.
Saya bersimpuh di atas sajadah milik emak yang memang sengaja saya bawa agar tak lupa mendoakan keluarga. Di atas sajadah ini saya menangis, memikirkan bagaimana nasib saya. Nasib makhluk di perut saya yang sepertinya sudah mulai menggeliat kecil. Nasib emak, abah, dan adik-adik. Hingga nasib kedua majikan saya yang ikut menanggung malu atas perbuatan tidak terpuji pembantu rumah tangga mereka. Saya merasa kotor dan putus asa membayangkan akan memiliki anak tanpa seorang laki-laki yang bertanggung jawab sebagai ayahnya. Beban ini terlalu berat untuk saya tanggung sendiri, tapi saya tak punya kekuatan untuk membaginya pada siapapun. Hari itu, tanggal 17 Januari 1982, kandungan saya berusia 6 bulan. Setelah sholat subuh, saya memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Saya akan melakukan sesuatu yang sangat berdosa, tapi tak mengapa, asal beban di kepala saya hilang, beban malu yang nantinya harus ditanggung orang-orang yang saya sayangi, akan saya bawa pergi jauh. Saya lingkarkan tambang di langit-langit kamar. Saya ingin semua orang tenang, tak usah lagi menanggung beban atas diri saya. Saya ingin bebas dari segala-galanya, meski saya tahu ini adalah perbuatan yang Allah benci. Biarlah saya menanggungnya kelak. Dalam hitungan detik tubuh saya mengejang hebat, melayang tergantung di tengah kamar, sesak dan sakit sekali. Tapi saya siap menghadapi apapun yang akan terjadi setelah ini. Maafkan saya, emak, abah, nyonya, tuan, mbok, maafkan saya. Saya terbangun dalam kegelapan, merangkak mencari jalan untuk ditapaki dengan rasa sakit yang luar biasa. Semua pikiran tentang aib, dosa, keluarga masih saja membekas di kepala saya, meski kini keadaannya sudah jauh berbeda. Saya kira semuanya akan terbang dan hilang saat saya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Ternyata semuanya begitu terasa jelas, bahkan jauh lebih jelas dibandingkan saat saya masih bisa menghirup udara dunia. Begitu jelas saya bisa mendengar isak tangis semua orang yang dekat dengan saya. Saya merangkak dan ikut menjerit ketika mendengar teriakan emak memanggil nama saya dengan histeris. Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Saya pikir Tuhan akan mengadili saya nanti pada waktunya. Saya ingin melupakan semuanya, terbang bebas dari kenyataan pahit hidup saya. Tapi kini, bahkan untuk berjalan saja terlalu sulit untuk dilakukan. Tambang yang digunakan untuk melilit leher saya masih terlilit kuat dan berat hingga membuat saya sulit bernafas. Entah sudah berapa lama saya terjebak dalam situasi yang saya buat sendiri. Hampir setiap saat saya dapat mendengar jeritan orang-orang yang menyayangi saya. Sakitnya datang bertubi-tubi dan membuat saya tersiksa hingga kini. Entah sampai kapan harus menjalani sesuatu yang tak lagi bisa saya sebut hidup. Saya terus merangkak mencari seseorang yang bisa membantu saya mengatasi hal ini. Setidaknya untuk melepaskan tambang yang melilit dan menyiksa saya ini. Sakit sekali. Adakah yang mau menolong saya untuk melepaskan tambang yang menjerat leher saya ini? Tolong, sakit sekali. Sakit, sangat sakit.